Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sumber referensi kredibel dengan penggunaan aplikasi Mendeley. Nama saya adalah Syarul Fatoni Ahmad, NRP 50242111007 dari Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Arik Maulana Tazaka dari kelompok 5 Bahasa Indo dengan NRP 50242111039 dari Teknik Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Mujahid dengan NRP 50242111023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafri Bahtiar, NRP 50242111063 dari Departemen Teknik Komputer Angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frigdensius Gusti Putra Pembungkus Mahendra dengan NRP 50242111071. Yang pertama, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk tulisan dan disusun secara sistematis dengan menggunakan beberapa sumber referensi yang kredibel. Sedangkan menurut KBBI, karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah berdasarkan data dan fakta, yakni observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa untuk membuat sebuah karya ilmiah kita harus mengawalinya dengan observasi, pengamatan, dan kajian pustaka. Yang dimaksud kajian pustaka adalah membaca, mencari informasi, dan menganalisis informasi penting yang berguna bagi penelitian dari sumber bacaan lain, baik yang sudah dipublikasikan maupun menjadi koleksi pribadi individu tersebut. Saya akan menjelaskan tentang sumber kredibel. Apa itu sumber kredibel? Menurut KBBI, kredibel sendiri itu adalah dapat dipercaya. Jadi dapat kita artikan sumber yang kredibel adalah sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber atau referensi kredibel adalah pertama, dapat dipercaya, kedua, dapat dipertanggungjawabkan, dan ketiga, dapat dilacak. Dapat dipercaya maksudnya sumber tersebut harus diakui oleh orang-orang ilmiah. Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya itu adalah data-data yang dikelola dan dipublikasi itu benar dan tidak dibuat-buat. Kemudian dapat dilacak, artinya menjamin bahwa referensi kita itu tidak akan hilang sampai kapanpun. Dan pembaca lain pun dapat melacaknya tanpa harus bertanya kepada kita. Karena setiap artikel atau buku atau sumber lain yang kita kutip atau gunakan memiliki nomor identitas yang dapat dikenali sampai kapanpun dan tidak akan hilang di internet. Nah, jika tidak bisa dilacak, bagaimana kita akan mengklaim bahwa tulisan kita dapat dipertanggungjawabkan? Berikut adalah beberapa ciri-ciri referensi atau sumber yang kredibel. Yaitu pertama, memiliki ISBN atau ISSN, memiliki struktur jurnal yang lengkap, dan diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang terpercaya seperti universitas dan lembaga-lembaga resmi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan membahas tentang Google Cendekia. Sumber dari Google untuk mencari referensi seperti jurnal ataupun buku. Misal kita ingin mencari tentang machine learning, nah akan dipaparkan beberapa artikel yang berkaitan tentang machine learning. Di sini kita bisa mengetahui tentang penerbit dan kapan ini diterbitkan. Kita juga bisa mengatur kapan setidaknya artikel-artikel ini diterbitkan, seperti 2018. Maka yang akan tampil adalah artikel-artikel yang diterbitkan setelah tahun 2018 ataupun 2018 tersebut. Di sini kita bisa mendapatkan langsung jurnal berbentuk PDF seperti ini yang bisa langsung kita download dan simpan, atau kita bisa mendapatkan jurnal yang berisi yang
bisa mendapatkan artikel yang akan meneruskan kita pada jurnal dengan abstrak, dan juga jurnal ini berbayar. Jika kita tidak tertarik, kita bisa mengabaikannya. Oke, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi Mendeley dan juga memasukkan jurnal ke dalam Mendeley. Oke, baik. Pertama kita akan mencari website dari Mendeley, kemudian masuk. Nah, di sini kita akan diminta untuk sign in, dan setelah berhasil sign in, kita dapat pergi ke kanan atas ini, kemudian klik download Mendeley. Nah, setelah itu kita dapat mengklik download now for Windows, dan setelah itu kita akan mendownload aplikasi instalasinya. Sini kita akan menggunakan Mendeley Reference Manager for Desktop, yaitu aplikasi untuk mengelola berbagai jurnal-jurnal yang kita miliki sehingga kita dapat mereferensikannya. Oke, setelah itu kita akan membuka aplikasinya. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Install, kita klik install, finish. Setelah itu kita juga harus menginstal, kita harus pergi ke Chrome Web Extension untuk mendapatkan suatu aplikasi yang bernama Mendeley Web Importer. Nah, ini kita search saja, kemudian kita menginstal aplikasi ini dengan mengklik tombol add to Chrome, kemudian add extension. Oke, sudah terinstall, maka lebih mudah kita dapat memberikan tombol pin ini sehingga dia akan muncul di atas ini. Oke, setelah itu kita dapat mencari referensi yang kita inginkan, misalnya dari Google Scholar. Google Scholar adalah salah satu website yang dapat kita gunakan sebagai referensi. Kemudian misal saya ingin mencari topik mengenai citra digital. Nah, di sini kita tinggal klik saja di kanan Mendeley, dan pada saat kita pertama kali menginstal, di sini kita akan diminta untuk melakukan untuk masuk ke aplikasi Mendeley yang kita miliki. Sekarang Mendeley sedang men-scan file-file apa saja yang dapat kita ambil. Oke, jadi instalasi aplikasi tadi sudah selesai. Jadi di sini dapat kita lihat ini adalah beberapa jurnal yang saya miliki di dalam akun Mendeley saya. Oke, berikutnya, jadi ya ini adalah beberapa jurnal-jurnal atau sumber referensi yang dapat saya gunakan. Misalkan saya ingin mengambil PDF ini yang dibuat oleh RT Kusumanto dari Tinus, kita add to Mendeley, maka dia akan meng-add-nya, kemudian kita dapat mendownloadnya. View PDF in library. Jadi di sini nih. Jadi karena saya memiliki sebuah aplikasi download, di sini komputer saya akan otomatis mendownload berbagai aplikasi, berbagai referensi. Jadi makanya tadi banyak muncul. Oke, kita download. Setelah itu akan terbuka. Nah, ini dia. Ini adalah jurnalnya tadi. Dapat kita lihat juga di aplikasi ini, Kusumanto R. Kita dapat langsung membacanya dari aplikasi ini. Dan selain itu juga di sini terdapat data-data dari referensi tersebut seperti abstraknya apa, kemudian filenya apa, nama filenya, kemudian website downloadnya, dan
diaksesnya kapan, dan juga ISBN dari jurnal yang kita ambil tadi itu. Jadi sekian penjelasan saya, terima kasih. Di video bagian saya kali ini, saya akan memberikan tujuan untuk mengetahui cara menggunakan Mendeley di aplikasi Microsoft Word. Manfaat dari penggunaan Mendeley ini untuk mempermudah pemberian sitasi pada artikel yang kita buat di Microsoft Word. Di sini juga saya akan memberikan cara memilih gaya referensi yang akan kita pakai dalam penulisan sitasi, seperti gaya EndNote atau nama koma tahun, lalu gaya footnote atau catatan kaki, lalu kita juga bisa membuat daftar pustaka melalui aplikasi Mendeley. Pertama-tama kita harus mencari referensi yang kredibel. Saya juga telah membuat artikel yaitu yang berjudul virus COVID-19. Lalu untuk membuat sitasi pada aplikasi Microsoft Word, di sini seperti yang kita tahu, dalam mengutip sesuatu untuk membuat artikel kita harus menuliskan sumber yang telah kita kutip. Maka kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley ini dengan cara klik pada akhir paragraf, lalu kita klik reference, lalu kita klik insert citation, go to Mendeley, lalu kita pilih Pascal ini, lalu kita klik cite, maka akan keluar seperti ini, sitasi EndNote. Untuk merubah stylenya, kita juga bisa mengklik pada referensi, lalu style, lalu pilih Modern Humanities. Nah, ini kita akan menghasilkan sitasi pada footnote seperti ini. Oke. Opsi default Mendeley akan membuat sel citasinya menjadi EndNote seperti yang pertama. Setelah itu kita juga bisa membuat daftar pustaka. Daftar pustaka, pertama-tama kita harus membuat page baru, yaitu dengan page blank page. Oke, lalu kita tuliskan daftar pustaka. Oke. Lalu untuk membuat daftar pustaka ini sangatlah mudah. Masih pada tab reference, kita hanya perlu mengklik insert bibliografi. Lalu sebentar, insert bibliografi, maka akan keluar sitasi yang telah kita pilih. Sitasi ini akan otomatis keluar sesuai dengan apa yang telah kita tambahkan. Di sini kita hanya menambahkan satu sitasi, maka hanya akan keluar satu sitasi. Mungkin sekian dari saya. Saya telah memberikan tata cara membuat sitasi menggunakan aplikasi Mendeley pada aplikasi Microsoft Word. Lalu saya juga telah merubah style pada sitasi. Lalu yang terakhir, saya juga telah membuat daftar pustaka sesuai dengan sitasi yang telah ditambahkan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.